Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-ayah wa qala aidan fi ayatil ukhra rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu jamaah taklim Masjid Al-Inayah yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Daramang sadayana ibu-ibu siap mengikuti tausiah parantos aya nu tunduk teu acan lapar jika nu teu sumanget kieu ya. Jadi keung ya. Ibu-ibu, kita patut bersyukur kepada Allah sore hari ini bisa hadir di majelis ilmu. Majelis ilmu itu majelisnya Allah dan majelisnya Rasulullah. Mudah-mudahan keikhlasan ibu-ibu mewakafkan waktunya datang ke majelis Allah dan majelis Rasulullah ini jadi kiparat pada dosa kita semua. Amin ya robbal alamin. Insyaallah topik kajian yang akan saya sampaikan sore hari ini adalah menjadi mukmin yang bahagia. Saya hari ini tidak akan menggurui ibu-ibu untuk meraih kebahagiaan, tetapi kita ingin ihtidah bil Quran, mencari petunjuk dari Al-Quran tentang kebahagiaan. Saya mau tanya ibu-ibu yang hadir sore hari ini, bahagia semuanya? Bahagia ya, alhamdulillah. Ada yang lagi sedih? Tidak ada. Yang belum pakai seragam sedih enggak? Insyaallah bahagia lah ya semuanya. Ibu-ibu, kenapa kita harus bahagia? Pertanyaannya itu, jawaban pertama adalah bahwa bahagia itu kita diperintah oleh Allah. Saya sering menyampaikan 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqomah, total jenderal 15 kali dalam sehari semalam. Melalui lisan para muadzin, Allah menyeru kita dengan redaksi hayya 'alal falah, mari kita meraih kebahagiaan. Mukmin itu harus bahagia, tidak boleh bersedih karena diperintah oleh Allah. Yang kedua, surga Firdaus itu diperuntukkan untuk mukmin yang bahagia. Jadi surga Firdaus itu diwariskan bagi mukminin mukminat yang bahagia dalam hidupnya. Nah, lalu sekarang mari kita ihtidah bil Quran.
manakah orang yang hidupnya akan Allah bahagiakan hingga kelak nanti dia menjadi ahli waris Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Di Quran surah Al-Mu'minun bisa ibu-ibu lihat. Kata Allah pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh Allah akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Manakah orang beriman yang akan Allah bahagiakan itu? Pertama, alladzina hum fi sholatihim. Ini ada dua suara ini. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, bukan sahun. Ini ada dua suara. Yang bilang sahun itu berarti sudah gagal fokus ya. Gagal fokus itu kadang suka bahaya, suka sok salah tungtung. Suatu ketika saya pernah ngisi pengajian di Margahayu Raya. Ada ibu-ibu pimpinan majelis taklim ngasih sambutan, semangat tapi gagal fokus, akhirnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh jadi ngesan, gagal fokus. Suatu ketika ada Pak Lurah di kota Bandung ngasih sambutan tengah malam lagi tablik akbar, gagal fokus. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ujuk-ujuk hayya ala sholah, hayya ala rifal. Jauh keneh ka subuh. Itu gagal fokus. Hati-hati ya, jangan gagal fokus. Kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mukmin yang bahagia itu di dunia Allah bahagiakan, di akhirat menjadi ahli waris surga Firdaus adalah mereka yang pandai menjaga sholatnya dengan khusyuk. Jantan ibu-ibu jamaah taklim Masjid Al-Inayah, kalau ibu ingin bahagia di dunia, bahagia di akhirat, jaga sholatnya harus khusyuk. Parantos khusyuk dacan. Teu acan salatna upami khusyuk teh pangaosan we hungkul, bakat kuhusuna hees. Salat mah teu acan tiasa khusyuk. Ibu, kata para ulama, salat khusyuk itu adalah salat yang berkualitas. Segala sesuatu kan ibu punya kualitas ya. Segala sesuatu pasti ada yang berkualitas. Makanan ada yang berkualitas. Mana sekarang makanan yang berkualitas? Odading Mang Oleh. Rasanya kacau ya ibu-ibu ya. Odading rasa anjing. Mana odading mah rasana tarigu ya. Yang demikian jadi duta kuliner teka harti. Oke, segala sesuatu pasti ada kualitasnya. Salat yang berkualitas itu adalah salat khusyuk. Maka kata para ulama, salat yang khusyuk itu adalah salat yang merupakan manifestasi syukur kita kepada Allah. Ibu-ibu, kalau ibu bersyukur pada nikmat Allah, pasti salat kita berkualitas. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih segalanya yang berkualitas pada kita. Saya mau tanya, ibu-ibu, punten, diberi suaminya oleh Allah berkualitas tidak? Itu ngosom digenyun nyeri hati. Jawab ibu, suaminya berkualitas tidak? Anger geus dipaksa ge Bu Adang. Ngabatin ya. Boa-boa awet rajet ini ya. Yakin ibu oleh Allah diberi suaminya berkualitas. Tinggal di komplek Bumi Harapan yang berkualitas, masyarakatnya berkualitas, majelis taklimnya berkualitas. Mana bukti majelis taklimnya berkualitas? Seragamnya gonta-ganti. Saya sampai ke apal Bu Adang ya. Setiap kali giliran pasti seragamnya ganti-ganti. Ini sipol ibu ini berkualitas. Amin ya Rabbal.
Tetapi pertanyaannya, sudahkah sholat ibu berkualitas seperti seragam ibu-ibu? Di endorse ya. Sayang arinyun seragam tesok ke tepi ke ustad nama anjir. Harus sampai Bu Adang dipikirkan ya. Ini ulah dianggap heureuy Ibu. Oke. Bu, sholat khusyuk itu sekali lagi adalah sholat yang berkualitas. Kenapa bisa berkualitas? Karena kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah ngasih segalanya yang berkualitas, maka pada saat kita sholat juga harus berkualitas. Satu. Yang kedua, sholat khusyuk itu adalah sholat yang memutus segala hubungan batin kita kepada selain Allah. Kali lagi, sholat yang khusyuk itu sholat yang memutus segala hubungan batin kita kepada selain Allah. Makanya rukun pertama di sholat itu ada yang disebut dengan takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram itu Ibu? Takbir yang mengharamkan, ihram. Setelah Allahu Akbar, kita itu haram melakukan hubungan dengan selain Allah. Setelah baca Allahu Akbar, pikiran kita haram fokus kepada selain Allah, nggak boleh. Setelah takbiratul ihram, hati kita haram melakukan koneksitas kepada selain Allah. Setelah takbiratul ihram, perbuatan kita tidak boleh melakukan perbuatan selain yang diperintahkan Allah dalam sholat kita. Disebutnya takbiratul ihram. Sejatinya ketika kita sudah Allahu Akbar, putuskan hubungan pikiran kita kepada selain Allah. Parantos kitu teh acan sholatna, malah sholat nyusun program ibu-ibu manya. Asalna kunci leungit pas sholat jadi kapangih. Iya nuseri berarti pengalamannya. Bu, sholat nyusun program Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, tos baca Al-Fatihah, pas mau baca surat tiba-tiba selenteng mata kita melihat angka dalam kalender. Cek ibu, Gusti geus tanggal 20 deui. Listrik can bayar, gas beas teu boga ka mana neangan duit. Saur ibu sami Allah kuliman hamidah, sugan rek nginjem ke Haji Hamidah. Jadi bukan sholat, kita nyusun program. Ibu-ibu makanya punten, kata para ahli tasawuf, dosa besar yang kita perbuat itu dosa pada saat kita sholat. Kita sudah berniat pakai usolli mau sholat, kita sudah baca takbiratul ihram, tapi kenapa pikiran dan hati kita masih ngelantur ke sana kemari? Maka kalau setelah takbiratul ihram, pikiran kita, hati kita masih terkoneksi kepada selain Allah, itu tanda sholat kita tidak berkualitas, sholat kita tidak khusyuk. Dua, yang ketiga, sholat khusyuk itu adalah sholat yang terjaga dari ragam gangguan. Kali lagi, sholat yang berkualitas adalah sholat yang terjaga dari ragam gangguan. Ibu-ibu, banyak yang mengganggu sholat kita. Ragam gangguan. Kenapa sebut ragam? Sebab yang mengganggu sholat kita itu banyak. Jadi sholat yang berkualitas adalah sholat yang terjaga, bebas dari ragam gangguan. Ada dua yang mengganggu sholat kita. Satu, gangguan internal. Dua, gangguan eksternal. Apa gangguan internal itu? Gangguan dari dalam diri kita. Ibu-ibu, yang merusak kualitas dan kehusuan sholat kita bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri. Leres Bu? Apa diantaranya? Kita introdusir kata para ulama ahli fikih. Gangguan internal yang merusak kualitas dan kehusuan sholat kita. Pertama, ibu sholat bari nahan lapar. Saya mau tanya, kalau lapar sholat dulu, makan dulu? Makan dulu secukupnya. Lebih baik lagi makan ingat sholat daripada lagi sholat buru-buru pingin jengkol. Ya,
Sederhana tapi bahaya. Yang kedua, gangguan internal itu apa? Ibu sholat bari nahan pipis. Ibu datang HIP, hasrat ingin pipis. Ku ibu ditahan, terus ibu sholat taraweh. Sholat tarawehna husuk moal. Apa yang terjadi? Saya nggak berani bilang gitu ya. Yang terjadi guyat, giyat, gutak, gitak. Khusyuk tidak sholatna? Tidak. 2. 3, gangguan internal itu ibu sholat bari nahan hitut. Anu seuri berarti pengalamannya ya. Anu jempe pengalaman pisan. Ibu hoyong hitut ditahan. Teras ibu sholat taraweh husuk moal. Apa yang terjadi? Lagi ruku, ibu-ibu lagi berdiri sikap sempurna ya. Lagi ruku eta liang tai dikepet. Ibu-ibu ninggal liang tai, dulurna waduk tai. Nah, itu keluarga besar Spiteng. Mual khusyuk sholat ibu. Maka kata para ulama, sholat khusyuk itu sholat yang terjaga dari gangguan internal. Sederhana ibu nahan makan, nahan lapar. Sederhana nahan pipis. Sederhana nahan hitut. Tapi berbahaya kalau lagi sholat. Sholat kita hanya main-main saja, kata Allah, bukan persembahan ibadah yang baik. Yang kedua, sholat khusyuk itu sholat yang terjaga dari gangguan eksternal. Apa gangguan eksternal? Gangguan dari luar diri kita. Misalnya apa? Ibu sholat bari masak, bari ngahanetkeun, kinten-kinten sholatna khusyuk moal. Aya sieun tutung, aya sieun ini, sieun itu. Nah, jangan sampai sholat itu sembari seperti itu. Itu rusak kualitas sholat khusyuk kita. Sholat kita tidak akan berkualitas. 3, nih yang keempat. Sekarang, apa sholat khusyuk itu? Sholat yang menjadi media curhat ruhani antara kita dengan Allah. Kalau pada saat sholat, ibu merasa ada dialog ibu dengan Allah, itu tanda sholat ibu khusyuk. Sekali lagi, sholat khusyuk itu sholat yang menjadi media curhat ruhani antara kita dengan Allah. Ngobrol batin kita antara kita dengan Allah. Dialog spiritual antara kita dengan Allah. Karena memang sejatinya sholat itu dialog, Bu. Ngobrol kita dengan Allah. Kan, mari kita lihat bacanya juga. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, sorry ibu, wa nusuki, dan seluruh ibadahku ya Allah, wa mahyaya, seluruh hidupku ya Allah, wa mamati, dan matiku kelak ya Allah, lillahi, hanya untuk Engkau ya Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Setelah ibu ngawas Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir-Rahim. Terus ibu artikan, itu dialog kita dengan Allah. Ruku ibu bacanya apa, doanya. Iktidal baca doanya. Doa ruku dan iktidal itu adalah dialog kita dengan Allah. Sujud ibu baca doa sujud, itu dialog kita dengan Allah. Duduk di antara dua sujud, gimana doanya? Rabbighfirli. Ibu-ibu keluarkan suaranya yang keras. Diulangi. Rabbighfirli warhamni zburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Asa ngajar di TK Al-Inayah. Itu dialog kita dengan Allah. Dari mulai kita minta diampuni, Rabbighfirli, ampunilah aku ya Allah, warhamni, rahmatilah aku ya Allah, seterusnya sampai wa'afini wa'fu'anni. Itu dialog kita dengan Allah. Nah, kata para ulama, kalau sholat dijadikan media dialog ruhani, curhat batin kita dengan Allah, itu tanda sholat kita khusyuk.
Jadi kembali pada topik tadi, kita akan dibahagiakan oleh Allah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, karena jadi ahli waris surga Firdaus adalah ketika kita bisa sholat dengan khusyuk. Satu. Yang kedua, kita lanjut. Orang yang akan bahagia itu, kata Allah, mukmin yang bahagia itu adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yakni orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Wadang lampunya teh dicangkan. Jadi ibu-ibu, kita akan dibahagiakan oleh Allah manakala kita menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, dari lagho. Ibu-ibu, manakah sesuatu yang tidak ada nilai gunanya di hadapan Allah? Ini catat, bisa ibu-ibu termasuk orang yang itu. Pertama, yang tidak ada nilai guna itu adalah pikiran yang panjang dengan khayalan. Ibu-ibu, pikiran yang panjang dengan khayalan itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi ibu-ibu banyak menghayal, banyak ngelamun. Ibu-ibu kantos ngelamun? Sok masih sampai sekarang? Masih ada yang dilamunkan? Ngelamun pingin jadi apa, Bu? Nah, kalau ibu-ibu sampai usia sekarang masih resep ngelamun, itu tanda lago kita sedang dikepung oleh perbuatan yang tidak ada gunanya. Meskipun saur sebuka pungur kolot bareto zaman baheula sok di komporan, kudu loba ngalamun bisi teu ngalaman. Bahaya itu jebakan. Coba ada nggak manfaatnya kita ngelamun? Ibu-ibu, ada nggak manfaatnya ngelamun? Ada mungkin. Silakan, kalau ngelamun bisa mendatangkan manfaat, nggak masalah. Siapa di antaranya? Para penulis cerita ya, penulis skenario, para penulis skrip itu adalah orang yang ngelamun. Tapi mereka bukan sekedar ngelamun, lamunan mereka didasari oleh ilmu, hingga nanti melahirkan karya dan produk tertentu. Orang yang ahli dalam menulis naskah, pikirannya kan sudah dihantarkan oleh tujuan tertentu. Apa? Menulis skenario film tertentu, bukan lamunan itu. Nah, ini yang panjang ngelamun tidak ada manfaatnya, ini hindari. Satu. Yang kedua, ya, sesuatu yang lago harus dijauhi supaya kita ingin bahagia itu adalah banyak perkataan tetapi miskin dzikir kepada Allah. Sesuatu yang tidak ada gunanya itu, lagwi mu'ridun itu adalah banyak ngomong tapi tidak ada unsur dzikirnya kepada Allah. Bisa dipahami ya, Bu ya? Banyak ngomong tapi tidak ada unsur dzikirnya kepada Allah. Dalam bahasa lain, banyak omongan yang melupakan diri kita kepada Allah. Maka hati-hati, jangan sampai kita banyak perkataan tapi dari perkataan kita yang banyak itu nihil unsur dzikirnya kepada Allah. Kenapa? Sebab kasratul kalam bi ghairi dzikrillah, pada saat banyak ngomong yang tidak ada unsur dzikirnya pada Allah, qasiyatul lil qalb, itu bisa membuat hati kita menjadi keras. Hati kita menjadi keras pada saat kita banyak ngomong yang tidak ada unsur dzikirnya kepada Allah. Saya mau bertanya, hati yang keras itu apa? Bahaya atau tidak, Bu? Bahaya. Sebab kalau hati kita sudah keras, nanti hati kita bisa bergeser jadi hati yang apa? Belum yang mati dulu, ada sebelum yang mati. Ini saya sering menyampaikan, kualitas hati itu ada berapa, ibu-ibu? Ini bongkar pasang ya ibu-ibunya ya. Ibu, kualitas hati itu kan ada 3. 1 ada kolbun qasiyun, 2 ada kolbun maridun, 3 ada kolbun mayitun. Coba diulang. 1, 2 maridun, 3. Aduh, kurang pede ini ya.
karena nampaknya sudah gagal fokus. Atau memang beginilah kalau pengajian dengan emak-emak ya. Dengan ibu-ibu agak susah nginget kata kunci itu. 1 qalbun qasiyun, 2 qalbun maridun, 3 qalbun mayyitun. Qalbun qasiyun itu hati yang keras. Kenapa hati bisa keras tadi? Karena kita banyak ngomong yang tidak ada unsur dzikirnya kepada Allah. Itu lago, itu harus kita jauhi. Kalau hati sudah keras, nanti potensial hati kita akan turun kualitasnya jadi qalbun maridun. Hati yang berpenyakit. Ibu, kalau hati kita sudah sakit itu susah diobatinya. Ibu kalau sakit hati ibu gampang tadi landongan. Hesenya punya. Kalau hati sudah sakit, di mana kata ibu sakitnya? Di mana-mana. Sampai sok muncul babasaan gening ibu mah. Aing mah cadu mungkuk pagulutuk haram dempak pabalatak nepi karup ku padung rap ku lemah dituruban ku tanu berem lamun aing ngahampura kasia goblok. Sorry begitu. Nah, aing nyeri hate leres teu. Kalau hati sudah sakit sulit diobati. Tetapi kalau dibiarkan tidak diobati itu berbahaya. Gimana kata Allah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Pada hati mereka ada penyakit. Dibiarkan karena sulit diobati. Maka kata Allah fazadahumullahu marado. Allah akan menambahkan penyakit hati yang lainnya. Kalau hati yang sudah berpenyakit ditambah penyakit yang lainnya, maka nanti kata Bu Adang turun hati kita menjadi apa? Qalbun mayyitun, hati yang mati. Kalau hati sudah mati bahaya tidak Bu? Sangat berbahaya. Kita akan sulit mendapatkan hidayah dan taufik Allah. Oke, jadi yang kedua yang dimaksud lagwi itu adalah perkataan yang sedikit unsur dzikirnya kepada Allah. Itu harus dijauhi. Yang ketiga, kita percepat ibu-ibu, siapa mukmin yang diyakinkan Allah akan bahagia itu di dunia bahagia, di akhirat menjadi ahli waris surga Firdaus. Nih, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yakni mereka yang menunaikan zakatnya. Ibu-ibu kantos zakat? Halo, saya bertanya bukan nyuruh merenung. Kantos zakat ibu-ibu? Zakat nanoe? Zakat fitrah, alhamdulillah. Zakat nusanes kantos? Mudah-mudahan ya biasa zakat yang lainnya, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu, kenapa kita harus berzakat? Zakat itu punya filosofi. Filosofi zakat itu tazkiyah. Zakat itu mensucikan. Ada tazkiyatun nafsi dan ada tazkiyatul mali. Jadi dengan zakat itu tazkiyatun nafsi, kita mensucikan kotoran pada ruhani kita. Jadi dalam ruhani kita ini banyak kotoran. Dari mana ibu kotoran ruhani itu datang? Halo, araya kene. Dari mana kotoran ruhani itu datang? Kotoran ruhani itu datang dari karakter manusiawi kita. Apa karakter manusia itu? Karakter manusia itu berbuat dosa. Sebab kata Quran surah As-Sam ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan aku ilhamkan pada manusia apa? Satu, ilham fujurah, potensi hawa nafsu. Yang kedua, ilham takwa, potensi kebaikan. Hidup kita ini kan pertarungan antara potensi kebaikan dengan hawa nafsu. Pada saat hidup kita dikendalikan oleh potensi kebaikan, maka kita produktif dengan ketaatan. Tapi kalau hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, mulailah banyak kotoran-kotoran dalam ruhani kita. Leres deh.
gaduh soca di piwarang ngaos Al-Quran ku Gusti Allah weleh dahara rese itu. Gaduh telinga di piwarang ngupingkeun kalam ilahi hese, kalau ngupingkeun nu sanes mah gampang. Itu tanda hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Ketika hidup kita dikendalikan oleh hawa nafsu, mulai banyak kotoran dalam rohani kita. Maka saur Gusti Allah di Quran surah Asam ayat 8 setelah Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha, terus ayatnya gimana bunyinya? Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia kata Allah siapa menzakkaha, mereka yang pernah berbuat dosa, mereka yang pernah menaburi hatinya dengan kemaksiatan, segera mereka bersihkan, segera mereka sucikan. Jadi ibu, mukmin yang bahagia itu adalah mukmin yang pernah berbuat dosa, tapi dosanya tidak disusul dengan dosa yang lain, melainkan dosanya segera dibersihkan. Maka zakat itu filosofi pertamanya mendidik kita supaya kita bisa melakukan tazkiyatun nafsi, membersihkan kotoran-kotoran dalam ruhani kita. Kenapa? Sebab tadi kata Allah qad aflaha man zakkaha. Orang bahagia itu orang yang pernah berbuat dosa hingga ada kotoran dalam ruhaninya, tapi kotorannya segera dibersihkan. Di ayat 10-nya gimana? Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah bagi orang yang membiarkan kotorannya tidak dibersihkan. Ibu berbuat dosa, tapi ku ibu dibiarkan tidak dibersihkan, itu yang disebut orang-orang yang rugi. Jadi satu, zakat itu filosofinya supaya kita punya spirit tazkiyatun nafsi. Dua, zakat itu harus kita tunaikan. Kenapa? Karena zakat punya misi tazkiyatul mali, membersihkan kotoran yang ada pada harta kita. Ibu, pada setiap harta kita ada haknya untuk orang lain, maka bagi haknya untuk orang lain segera tunaikan melalui zakat, infak maupun sedekah. Jadi dalam bahasa populernya, mukmin yang bahagia itu mukmin yang dermawan. Lawan dermawan apa bu? Bakhil. Saur orang Sunda mah apa? Kopet, merepet, cap jahe, keket mengkene, buntut kasiran, merege, hese. Gitu. Saur orang Jerman kayak gitu. Kalau ibu-ibu ada yang nggak ngerti, lihat terjemahannya di bawah di sini ya. Bakhil, saking bakhilnya, bakatku pedit-peditnya, sarapan pagi energen 1.500, makan siang oki jelly drink 1.000, cukup sehari semalam 2.500, makan malam nginum promah, saminggu modar. Kenapa? Bakatku bakhil, peditnya seperti itu. Ada nggak orang yang kayak gitu, Bu? Tidak ada ya di sini mah insya Allah. Tapi kalau jamaah alinayah ada yang seperti itu, jangan dulu dikubur sebelum dia maut ya. Oke. Jadi ibu-ibu tadi yang keberapa tuh? Mukmin yang bahagia itu adalah mukmin yang mengerjakan atau menunaikan zakatnya. Bisa dilanjut ibu-ibu? Masih fokus? Sampai jam berapa kita kajian? Jam 5:30. Ada yang sudah ngantuk nggak ini? Oke, kalau ada yang ngantuk bobo saja nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tausiah saya jadi musik penghantar tidur ibu-ibu semua. Berikutnya ibu-ibu, mukmin yang aflaha, mukmin yang diyakinkan Allah akan bahagia di dunia, hidup dalam kenyataan yang al-amnu, tenang, damai, tentram. Di akhirat akan menjadi ahli waris jannatul firdaus, surga firdaus. Adalah walladzina hum lifurujihim hafidun, yakni mereka yang pandai menjaga kemaluannya. Gara raduh ibu? Gaduhnya insya Allah.
Mohon dijaga, sebab itu tidak dijual di toko dan warung terdekat ya. Mohon dijaga. Ibu-ibu, maknanya mukmin yang akan bahagia itu adalah mukmin yang pandai menjaga syahwatnya. Harus dijaga syahwat itu, jangan diumbar. Kata para ulama, makna syahwat itu ada 3. Makna syahwat itu, 1, nafsu berhias yang melampaui batas, itu nafsu. Yang kedua, nafsu makan minum tanpa kendali. Yang ketiga, nafsu seksualitas tanpa rem yang memadai. Itu syahwat yang harus kita jaga. Sekali lagi, syahwat yang harus kita jaga itu nafsu berhias yang melampaui batas. Itu jelek. Dalam bahasa Al-Quran disebut apa, Bu? Tabarruj wala tabarruja, tabarrujnal jahiliyah. Janganlah tabarruj. Tabarruj itu berhias, berdandan melampaui batas. Siapa yang suka dandan melampaui batas, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Kalau ada bapak-bapak yang suka dandan berarti sebel gitu ya. Ibu-ibu hati-hati ya. Nafsu berdandan melampaui batas boleh, ibu-ibu berdandan boleh, harus proporsional. Ibu-ibu tuh harus cantik. Untuk siapa kecantikannya? Untuk suami. Ibu-ibu kalau dandan cantik pada saat mau kemana biasanya? Dandan. Boleh, nggak apa-apa. Sekali lagi, silakan dandan cantik, pakai pakaian bagus boleh. Itu bagian dari syukur nikmat. Kan suatu ketika ada sahabat yang dandannya compang-camping, kemudian dandannya itu pakainya kusam. Kata Rasulullah, apakah engkau punya harta? Sahabat itu menjawab, saya banyak dari harta apapun. Kata Rasul, kalau engkau punya harta, tampilkanlah yang terbaik di hadapan Allah. Maksudnya upami gaduh mah dandan teh ulah pika sebeleun. Upami gaduh mah dandan teh kedah pantes. Kenapa? Itu bagian dari mensyukuri nikmat gitu. Tapi ada penyakit orang yang seneng banget beli baju, digantung di lemarinya. Dia merasa senang itu ketika lihat bajunya digantung di lemari. Tapi kalau berangkat baju etak deui. Ada nggak orang yang kayak gitu? Yal inaya. Hati-hati kalau itu sudah bagian dari penyakit. Itu bagian dari gejala gangguan kejiwaan. Ada semacam halusinasi untuk menjadi orang hebat. Ibu tahu halusinasi? Halusinasi itu tukang bubur. Itu menghaluskan nasi. Ini serius gitu ibu-ibu ya. Ada orang yang seperti itu. Nah, ibu-ibu boleh, sekali lagi silahkan. Ibu tampak menggunakan pakaian yang bagus, boleh. Itu bagian dari syukur nikmat. Ibu boleh mempercantik diri. Kenapa? Karena itu diperintah. Innallaha jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan. Boleh. Tapi yang tidak boleh itu apa? Berlebihan, melampaui batas. Berhias boleh, apalagi ibu-ibu harus berhias ya, untuk cantik, agar suaminya misalnya matanya tidak belanja. Ibu harus berdandan, tapi jangan sampai berlebihan. Jadi nafsu berhias yang melampaui batas, nafsu berhias yang berlebihan, itu akan menjebak kita bukan menjadi mukmin yang bahagia. Karena yang namanya berlebihan, kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka pada mereka yang berlebihan. Yang namanya lebay mah tidak Allah sukai. Mun soleh teuing, edan teuing. Pokoknya kalau udah kata teuing goreng deh. Bakatku solehna ditampar pipi yang kanan dipasihkeun anu kenca. Bakatku solehnya mau diperkosa bukan ngelawan, cek ibu nyangkakeun saaya-aya gitu. Nah nggak boleh ya. Jadi harus proporsional. Yang namanya melampaui batas nggak boleh. Oke, jadi satu, yang namanya syahwat itu nafsu berhias yang melampaui batas. Ini identik dengan ibu-ibu, hati-hati.
Yang kedua, yang namanya syahwat yang harus kita jaga itu adalah nafsu makan minum yang tidak terkendali. Hati-hati ya, nafsu makan minum yang tidak terkendali itu berbahaya. Enjing-enjing sarapan bubur, jam 8 ngabaso, jam 1 mie kocok, sore odading Bang Oleh misalnya. Terus hidupnya diabdikan untuk makan minum. Hati-hati, itu namanya syahwat. Harus kita jaga. Bu, kalau kita mengumbar nafsu makan minum, kita itu pertama akan jadi ashabul butun, hamba sahaya perut. Gitu. Gendut diantaranya. Saya jadi terdakwa ya. Ini bahaya. Ini tos bawaan tidituna Bu ya. Udah makan proporsional gitu ya. Cuman luar biasa ini, jadi harus jadi orang berbobot mungkin lah ya. Jangan bilang gendut sama orang yang gendut itu, tersinggung. Orang berbobot gitu ya. Itu yang pas bagi mereka itu seperti itu. Kaum gaji lah ya, seueur lemaknya gitu ya. Nah, oke Bu, jadi nafsu makan minum tanpa rem yang memadai atau tanpa kendali terus diabdikan pada nafsu makan minum, kita itu akan disebut ashabul butun, hamba sahaya perut. Yang celaka khawatir jadi abdul butun. Abdul butun itu jadi apa? Hamba sahaya perut. Hidupnya merasa puas kalau dia sudah kenyang misalnya. Terap nepi ka eureulean, sare ngagoler misalnya. Itu hati-hati bahaya ya. Kemudian yang ketiga, yang namanya syahwat itu adalah nafsu seksualitas yang tidak terkendali. Ya, ibu-ibu kalau seksual mah kalau diumbar mah damal puas-puas, leres ibunya. Ya, maka rada direm gitu. Nah, ini syahwat. Kalau kita terlampau mengumbar nafsu seksualitas, ujungnya bukan kebahagiaan, tetapi kenistaan. Maka bagi perempuan dan laki-laki juga sama, meskipun klasifikasinya berbeda, kan syahwat perempuan itu lebih tinggi dengan laki-laki. Kata berapa riwayat? 1 berbanding 9. Maka diantara regulasi syahwat bagi perempuan itu apa? Dihitan. Hitan bagi perempuan ngeregulasi syahwat supaya henteu ageng teuing gitu. Jika sutet ya kayak gitu ya. Nih beda ari ngaraos majara rempe. Nah, Bu, ditahan. Oke. Ibu-ibu ditahan ya, berbagai macam nafsu tadi. Nafsu hias yang berlampaui batas juga sama. Terlebih sekarang, hati-hati, sekarang ini kita berada pada kultur indrawi. Kultur indrawi itu apa? Budaya pemujaan tubuh. Pusat kesadaran kita bukan lagi pada iman dan ilmu, tapi pusat kesadaran kita terfokus pada tubuh. Bagi mereka yang merasa dirinya cantik, kecantikannya tidak hanya dinikmati oleh dirinya sendiri, tapi harus membawa misi propaganda. Kalau orang lain harus tahu bahwa saya ini adalah cantik. Maka karena kecantikannya harus membawa misi propaganda, banyak orang yang hari ini memakai pakaiannya yang mengumbar berbagai macam lekuk auratnya. Ini hati-hati, kalau ibu-ibu sudah senang ngumbar aurat, ibu tidak akan pernah takut sama Gusti Allah. Makanya kalau kemarin ibu-ibu rame, Nikita Mirjani menghina Habib Rizik, wajar. Kenapa? Jangankan ke Habib, ke Gusti Allah wae teu sieun. Nah, hati-hati orang yang banyak mengumbar aurat, kata para ulama salafus sholihin, dia akan terbangun karakternya untuk tidak takut sama sekali kepada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, pada makhluk yang lainnya tidak akan takut, malah dia cenderung nyinyir pada hamba-hamba Allah yang soleh itu. Hati-hati ya Bu ya. Kita lanjut, berikutnya masih ada waktu sebentar lagi ibu-ibu. Ciri orang yang akan bahagia berikutnya, kata Quran surah Al-Mu'minun, adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yakni orang-orang yang pandai memelihara amanat dan janji mereka. Kalau ingin bahagia, ibu-ibu, pelihara amanat kita dan tunaikan janji kita.
Ibu-ibu, apa amanat bagi kita itu, Bu? Halo? Amanat itu apa diantaranya? Satu, ibu amanat jadi ibu. Ya, apa amanat bagi ibu itu? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama dan utama bagi anaknya. Ibu-ibu itu diamanati oleh Rasulullah sebagai madrasah, sebagai sekolah bagi anak-anaknya. Apa yang harus dilakukan sekolah untuk anak didiknya, Ibu? Satu, transformasi ilmu. Itu sekarang saatnya lagi kuliah atau belajar daring. Di mana anak-anak sekarang belajar, Ibu? Di rumah. Ibu mainkan peran itu atau enggak? Udah gede-gede ya. Oh iya, saya baru sadar, saya ngaji sama ini ya. Semua. Ibunya enggak TK otakan. Itu saatnya transformasi ilmu, ibu-ibu ya. Dua, sebagai peran madrasah, ibu-ibu itu harus menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi anaknya gitu. Kemudian yang terpenting, jaga bahwa sorga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jaga, itu adalah amanat. Banyak sekali saya kira amanat ibu sebagai ibu itu yang harus dijalankan. Jaga. Berikutnya ibu-ibu yang akan bahagia itu adalah wa ahdihim raun. Mereka yang menunaikan janji-janjinya. Ibu pada saat punya janji dengan siapapun, tunaikan janji itu, jangan diingkari. Sebab kalau yang ingkar janji itu disebutnya apa? Munafik. Munafik itu adalah orang yang ingkar janji. Dengan sesama janji itu ditunaikan. Lalu dengan siapa lagi kita harus pernah berjanji itu? Kita pernah berjanji juga di hadapan Allah untuk bertuhan kepada Allah ketika kita dikumpulkan di alam arwah. Seluruh ruh makhluk hidup sejagat raya dikumpulkan oleh Allah di alam arwah. Kemudian Allah itu berfirman, alastu birabbikum, apakah kalian akan bersaksi bahwa aku satu-satunya Tuhanmu? Arwah kita menjawab, qalu bala syahidna, aku bersaksi ya Allah bahwa engkau adalah sebagai Tuhanku. Itu adalah kita pernah berjanji di alam arwah untuk bertuhan kepada Allah. Maka jaga janji itu untuk terus kita menjadi pengikut agamanya Gusti Allah, agama Islam. Sampai kapan kita harus berislam? Kata Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan berislam. Kalau ibu wafat dalam keadaan Islam, insya Allah wafat kita wafat yang syahid, yang menjadi saksi bahwa kita itu taat dan memenuhi janji yang kita ikrarkan di alam arwah. Berikutnya ibu-ibu yang terakhir sorry ibu, beres ya. Yang terakhir, mukmin yang bahagia itu kata Allah, walladzinahum ala sholawatihim yuhafidun. Lagi-lagi tadi diawali orang yang khusyuk dalam sholatnya, lalu di ayat yang menjadi terakhir indikasi orang yang bahagia itu ditutup kembali dengan kata walladzinahum ala sholawatihim yuhafidun, yakni mereka yang menjaga sholatnya. Sholat itu harus kita jaga. Kenapa harus kita jaga? Sebab awaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali yang dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Jika sholat kita baik, amal lain yang jelek akan terbawa baik. Mohon maaf jika sholat kita jelek, amal lain yang baik akan terbawa jelek. Sebab kata Imam Ghazali, sholat itu persis seperti angka hidup yang berdiri tegak di depan angka 0. Ibu punya 0, 2, di depannya berdiri tegak angka 1, ada nilai enggak?
Ada berapa? 100. Ibu punya 0, 20 di depannya tidak berdiri angka tegak. Punya nilai enggak? Nggak ada. Sholat itu sekali lagi angka hidup yang berdiri tegak di depan angka 0 hingga sekian 0 itu menjadi memiliki arti. Jangankan 6 0, 2 0 saja, 1 0 saja itu menjadi punya arti. Maka hati-hati jaga sholat kita. Jaga kuantitasnya, jumlahnya, ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang awal tadi jaga kualitasnya supaya sholat kita itu bisa khusyuk. Ibu-ibu, dalam ayat berikutnya ulaika humul warisun alladina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Jadi orang yang tadi itu apa? Yang satu pandai menjaga sholatnya atau orang yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Yang ketiga, orang yang pandai menunaikan zakatnya. Yang menjaga kemaluannya. Berikutnya, menjaga amanat dan janjinya. Berikutnya, menjaga sholatnya. Mereka itu yarisunal firdausa, akan diwaris oleh Allah surga firdaus. Fihum fiha khalidun, mereka akan abadi di dalam surga firdaus itu. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Inayah menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia, dan yang terpenting mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bahagia di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sudah nyaris 5:30. Mohon maaf saya otoriter sekarang, tidak ada forum tanya jawab ya, karena capek tos lompatan 3 rut. Ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Terakhir kita sama-sama berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, mudah-mudahan kajian kita sore hari ini jadi kiparat pada dosa-dosa kita. Yang kedua, mudah-mudahan kita dihidupkan dan diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam. Kita hidup di dunia bahagia, di akhirat nanti bahagia. Lalu anak-anak kita mudah-mudahan oleh Allah dijadikan generasi yang solihin dan solihat, ditinggikan derajatnya di dunia wal akhirah. Berikutnya, siapapun yang telah meninggal dunia, terkhusus orang yang paling dekat di hati kita, orang tua kita, ayah dan bunda kita, mudah-mudahan di alam kuburnya diselimuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekian dan demikian. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.